Hai hai hai, selamat malam, jumpa kembali di channel kesayangan saya, Happy Cuan Saham. Ya, seperti biasa ya, kita akan kasih analisa saham-saham yang menarik untuk ditradingkan besok hari Selasa 24 Mei 2022. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang mau dukung channel ini, ditunggu ya like dan subscribe-nya. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Oke, kita langsung menuju emiten yang pertama. Kita ada emiten Lucy ya. Ini kalau kita lihat dari indikator William Persen R-nya, ini udah breakout dari threshold di minus 80 ya. Di sehari sebelumnya ada di minus 90, hari ini udah di minus 75. Nah, ini ya untuk candle dari Lucy. Kalau kita lihat dia juga open gap up ya di hari ini ya. Opennya loncat ke atas. Ini menarik. Ini untuk area buy-nya di sini ya, di harga closing ke bawah. TP-nya minimal 2 tick di 116 sampai 119. Kita lihat untuk Lucy ya. Ini ya. Nah, ini tadi di akhir market. Nah, ini diganjel di angkanya cukup menarik ya. Ini pasti market maker atau enggak insider di sini ya, anunya ya, insidernya ya, insider bandarnya. Oke, minimal TP-nya 2 tick ya. Kita lihat untuk top broker dari Lucy. Ini untuk Lucy ada di 115, 114, 116 ya. Nah, ini ya, kita bisa open buy di sini. Oke, kita lanjutkan ke emiten selanjutnya, ada Raja ya. Rukun Raharja ini ada gap di atasnya ini ya, yang harus ditutup. Nah, kemarin sih cuan terus kalau ambil di harga closing, naik tinggi. Ini harga closing naik walaupun turun lagi. Ini juga di harga opening naik meski turun, nah tapi tetap cuan. Nah, besok kita ambil lagi di harga opening ke bawah ya. Nanti TP-nya minimal 2 tick. Oke, di area 248 sampai 254 ya. Pokoknya minimal 2 tick ya, karena ini juga dari indikator William Persen R-nya udah naik ya, dari sebelumnya di minus 83 ya, di bawah minus 80 ya. Sekarang udah di atas minus 80, di minus 70 ya. Untuk cara screening ini ya, menggunakan indikator William Crash R, bisa lihat di video sebelumnya ya, tentang cara screening pakai keyword screening. Oke, ini untuk bid offer dari Raja. Ini untuk Raja cukup tebal ya, bidnya totalnya dari 268.000, offernya di 213.000 ya. Ini top 5 nya cukup tebal juga, ini di harga 244 ya, ditebelin. Dan kita lihat top broker dari Raja. Nih top brokernya ada di 245, 246 nih ya, di area buy kita ya. Oke, bisa di HK sih 246 ya, targetnya lumayan sih, ini 2 tick ya. Kalau besok penutupan bisa di atas 260, nah ini bakal naik ke ini ya, di mau breakout resistennya di 290 ya. Ya, kita copet dulu aja ya di 2 tick, 3 tick. Oke, lanjut emiten yang ketiga ada Wins ya. Winterma of Submarine ini tadi udah naik ya, dia udah dari harga berapa ini, 143, naik terus ya. Dan ini tadi open gap, sempat naik tinggi tadi, hit breakout di 200 nya ya. Itu angka psikologis karena angka 200 itu cukup
menarik ya, karena di atas 200 satu tick udah 1%. Oke, tadi kempes lagi di 19-nya. Kita bisa entry di sini ya, di 195 ya. Kalau kita lihat dari price actionnya, dia setelah naik tinggi nanti masih sempat naik ya, walaupun setelah itu kempes ya. Jadi harus kita monitor benar-benar besok kalau ambil barang di sini ya, dapat harga begitu naik ya cuanin aja, karena belum dia kempes lagi. Oke, ini TP-nya minimal 2 tick ya. Kita lihat untuk bid offer dari Wins. Ini bid offer dari Win. Nah, di 195-nya cukup tebal. Jadi besok bisa antri di bawah atau HK aja di 195 ya. Ini forennya lagi jualan ya. Enggak juga, net buy malah. Ini cuman di akhir ya, dia diguyur tapi malah naik harganya ya, 195 tadi dari 193an ya, di akhir malah lompat ke 195. Oke, top brokernya ada di berapa? Harusnya masih sangkut ya, di atas ya. Ya di 119. Oh enggak juga ya, di bawah ya. Oh malah ambil di bawah karena tadi sempat turun lama ya di bawah ini ya. Oke, berarti ini ya, kita main cepet aja ya kalau dapat harga ini. Cuan 2 tick langsung di TP aja. Next kita ke CPRO. Nah ini ya, CPRO ini cara fundamental sebenarnya bagus ini ya, tapi sahamnya lagi turun. Nah, dan ini sebenarnya udah di bottom ya, ini udah di ya udah bottom banget lah, ini udah turun. Ini kalau bentuk apa double bottom kan menarik juga ini ya. Tentunya kita lihat, kita tarik. Targetnya bisa tinggi nih ke 80 ya. Oke, ntar kita cepet dulu di harga closing ini ya, karena tadi juga udah lompat juga ini doji. Dan TP-nya ya minimal 1 tick lah, 1 tick udah 1% lebih ya ini untuk fraksi harga di bawah 100 rupiah per lembar sahamnya, jadi 70 sampai 72. Nanti bisa swing sih, kalau mau swing target di 80. Kita lihat top broker dari bid offer dulu ya, dari Cepro ini ya, bidnya cukup banyak ya, di 905.000, offernya di 600-an. Oke, ini tadi juga ada lot jumbo ya, lot jumbonya di 5.000, 2.000 di harga 69. Jadi kita bisa ambil juga di harga 69 ya. Top broker CPRO di berapa ya? Ini 6970. Nah, bener. Jadi sesuai dengan trading plan kita di harga closing. Next kita ke emiten MPPA. MPPA naik tinggi ya hari ini. Ya, dia 16% bro. Untuk candlenya Marubozu bullish. Nah, harusnya masih melanjutkan kenaikannya. Ini juga kalau kita lihat ada indikator ini ya, double bottom juga ini. Harusnya masih bisa target di sini ya, di 288 ya, di resistnya yang ya. Oke, ini bisa ke 300-an ya, di 300-an ya. Oke, untuk besok kita entry di sini ya, semoga dapat di harga closing. TP-nya minimal 2 tick ya, di 278 sampai 288 atau bisa lanjut ke 300.
untuk breakout dari ini ya, trend line-nya. Ini top bid over dari MPPA. Nah, ditebelin kan di bidnya 274, maka memang tanda-tanda mau dinaikkan ya. Ini cukup tebel, bidnya di 500 ribuan, overnya di 118 ribu. Dan kita lihat top brokernya harusnya di bawah ya, karena tadi bullish. Nah benar ya, di 262 di sini ya, di 262. Ada yang di 260-an ya, mulai 260 262 ya, cukup di bawah. Oke ya, semoga besok memang mau naik ya, target ke 300 ya, kita tadi terdekat lah 2 tick 3 tick. Nah ini ada resisten di 280 ya, kalau breakout 280 nah bisa naik lagi ke 290. Yes, kita lanjutkan ya ke emiten DGNS. Ini DGNS ini juga udah di bottom ya, ini miliknya ini ya, Buddha Medic ya, BMHS Buddha Medic. Nah ini untuk Buddha Medic hari ini udah naik ya, nah, naik berapa persen, 10%. Nah ini DGNS sister sahamnya, sister emitennya. Nah ini udah di bottom dan hari ini bullish di angka 2%, harusnya bisa naik lagi ya. Kita lihat volume 2 harinya udah oke di 280, berarti TP nya minimal 2 tick ya, di 284 sampai 290. Oke, minimal 2 tick. Kita lihat DGNS ini untuk bid overnya ya, kita bisa antri di sini ya, mulai 274 sampai 282 ya, 280 274 282. Oke, cukup tebal juga ya, bidnya di 20.000, overnya di 6.000. Finansialnya sih oke ya, BVW-nya di sini pairnya cuman agak tinggi ya, ROE-nya tapi bagus, di atas 10%, 16%. Oke, masih oke ya untuk fundamentalnya. Top brokernya kita lihat ya, dari DGNS di mana, di 277, ada di sini ya, di area 274 276 288 280. Ini bidnya kosong ya, 276 sama 278 nya ya, jadi tadi banyak yang antri di situ. Kita lihat trade booknya di sini ya, 276 sampai 280 ini ya, belinya di situ. Nah, 76 sampai 280 ya. Kita nanti bisa antri di area itu ya, 276 sampai 280. Yes, next emiten yang ke 7 ya. 7 ada SCMA. Untuk SCMA ini dia juga udah di bottom ya, lama berapa hari ini ya, dari ini ya, di bottom ini juga potensi double bottom ini ya. Wish, yang bener. Di resist 452 jauh banget. Oke, kita TP dulu aja di sini ya. Kita scalping main cepet di TP 2 tick ya, ini untuk swingnya. Emang potensinya dia ke resistnya ya, ini resist terdekat sih di 278 ini ya, cuman kita main cepet ambil minimal 2 tick ya di harga ini ya, kan udah ada bottom banget. 228 TP nya 2 tick, berarti ya di 232 sampai 238. Kita lihat bid over dari SCMA ini, Surya Citra ya, ini finansial sih harusnya bagus banget harusnya.
Terakhir di Q4 ya, Q4 fundamentalnya sih masih oke banget, darinya kecil. Oke, kita lihat aja bid offer. Ini aja 764.000 ya untuk bidnya, offernya di 485.000. Mantap juga. Ini bisa antri di sini ya, 226, 228. Oke, SMA ini rekomendasi dari Suhu Andre ya di grup. Nah, kalau mau belajar dengan Suhu Andre bisa join grup ya, grup Telegram. Nanti link join grupnya ada di deskripsi ya. Sebagai informasi, Suhu Andre ini pemain scalping ya, one day trading ya. Biasanya trading itu di pagi hari aja, dari jam 9 sampai jam 10 udah kelar. Jadi ambil di harga per opening, pas itu dapet ya TP ya sama sih, 1%, 2%, yang penting portonya naik 1%, udah clear porto ya. Dan dari infonya sih setahun bisa profit 100% dari RDN nya ya. Nggak tahu RDN isinya berapa ya, 50 juta minimal ya, udah lumayan setahun udah dapat 50 juta kalau 50 juta, kalau lebih. Oke, ini ya rekomendasi dari Suhu Andre. Kita lihat ya, top broker di 226. Nah benar ya, kita bisa antri di 226, 228 ya, mantap. Lanjut MDLN ya, MDLN ini juga rekomendasi hasil screening dari Suhu Andre juga. Ini ya, dia ada resist di area ini ya, area 70 sampai 74 ini ya. Dan dia udah reversal ya untuk MDLN. Dia akan coba retest di area resistennya ini ya. Jadi kita bisa masuk aja di 70, TP-nya minimal 1 tick ya, mulai 71 sampai 73 ya. Jadi kalau dapat di bawahnya ya mulai 70 udah profit. Oke. Ini ya untuk MDLN, kita lihat MDLN. Nah, stock pick pilihan, stock pick dari Suhu Andre ini ya, tebel juga ya di 69 nya. Ini top brokernya ada di 91.000, offernya di 78.000 ya, lebih banyak ya yang ngebit ya. Ini antri di sini ya, 69 atau 70. Oke, kita lihat top broker dari MDLN. Nih MDLN ada di 68 sampai 70 ya, di area sini harusnya sih naik lumayan lah, 1 tick udah 1% lebih di harga ini. Yes, kita lihat lagi, masih ada satu lagi nih rekomendasi dari Suhu Andre, yaitu GoTo. GoTo, kenapa masih direkom GoTo ya? Ini udah mulai koreksi kan ya, cuman karena volumenya masih oke. Ini kalau kita lihat kita lihat perkecil time frame-nya ya, kita lihat di time frame 1 jam. Nah ini tadi ada candle hammer. Nah hammer dengan shadow bawahnya ya, shadow bawahnya panjang. Nah ini mungkin masih ini reversal, masih potensial untuk naik dan bisa kita take profit ya, 2 tick juga kan ya. Ini di 296 ya, 2 tick udah di 300 sampai 306 ya. Kita lihat juga ini ya, GoTo bid offernya ini ya, ditebelin ya cukup banyak ya, di 1,8 juta, di offernya 1,4 juta, dan ada lot jumbo. Nah dia di akhir market yang beli ini 10.000. Ini siapa ini ya? Ini salah satu alasan dari stock pick Suhu Andre ini, pasti ada market yang
antri di harga 296 bro. Nah, harusnya dia potensi untuk naiknya. Kita ambil 2 tick 3 tick kan udah lumayan. Itu ya, kita lihat aja top broker dari GoTo ya. Nah ini ya, ini salah satunya juga average top brokernya juga masih di atas ya, di 296 sampai 300-an ya, di atas 302. Nah di atas lah, mosok gak munggah sih kan, regoi naik. Retail 2 tick 3 tick kan lumayan. Itu ya dari Suhandri tadi, ada SMA, MDLN dan GoTo. Nah satu lagi di emiten yang ke-10 ada Crush Krakatau Steel. Nah ini ya, dia ada ini namanya pattern falling wedge ya. Nah, ini falling wedge ya, biasanya dia mau naik ya, dan ini benar udah break dari ini ya, trend line di atasnya ya. Ini udah break dengan target kenaikannya. Nah ini kita bisa tarik dari sini ya, ini tarik garis dari sini, kita pasang dari breakoutnya ini ya. Nah ini ya, targetnya ke berapa ini ya, di 424. Nah ini kalau swing ya, masih potensi ke 424. Nah tapi kita kan main cepet dulu aja, di entry di sini ya 378. TP cepetnya ya 2 tick 382 sampai 388. Ini untuk Crush ya. Yang jelas ini udah breakout trendline falling wedge-nya ya, ini harusnya memang naik. Kita lihat bid offer dari Crush. Ini bidnya rata ya, untuk bidnya, untuk overnya agak tipis, ditebelin di 388. Oke, kalau secara fundamental seperti apa? Crush itu bagus fundamentalnya ya, ini PBV-nya aja 0,8 ya. Kinerja return on equity-nya juga bagus, equity-nya juga meningkat, asetnya meningkat. Cuman yang nggak tinggi rasio utangnya ya, tapi udah menurun sih dari tahun kemarin. PBV-nya tapi bagus lah, kembali di bawah 1 ya. Oke, fundamental oke. Kita lihat top broker dari Crush. Wah ini di 380 ya, di area sini ya, dan ada yang 382 tapi rata-rata 380. Ini kita bisa antri di sini ya, 376 378 380. Yes, itu ya teman-teman, ada 10 emiten yang kita analisa. Kalau teman-teman ada mau diskusi bisa tinggalkan chat di kolom komentar ya, nanti kita reply. Nah ini tadi ada apa aja emitennya, ada Lucy, Wins, CPRO, MPPA, DGNS, SMA, MDLN, Raja, Crush, dan GoTo ya. Oke, kalau mau diskusi lebih leluasa, teman-teman bisa join grup ya, join grup. Nanti link join grupnya ada di deskripsi. Oke, seperti itu. Ya udah, kita akhiri dulu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan ya, baik di hati karena ucapan atau perbuatan. Nah, saya mohon maaf ya. Semoga teman-teman dapat manfaat ya dari video ini. Dan ini bukan ajakan jual atau beli ya. Jangan Anda beli emiten karena melihat video ini. Jadi teman-teman harus do your own research ya, dianalisa secara mandiri.
Oke, karena eh, ini sifatnya kita edukasi dan hiburan. Teman-teman harus bisa bikin trading plan sendiri. Oke, seperti itu ya. Saya akhiri dulu. Happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy. Sampai jumpa, dadah. Tops.